Kristennya Kristen apa ya? Kristen Ortodok atau Protestan, Bang. Kristen Protestan ya? Iya ya. Saya mau bertanya ini ya, Bang. Saya baca-baca Alkitab itu kan. Nah, terus saya sampai ke Mazmur. Di Mazmur itu kok tidak ada ya pujian-pujian yang menyebut nama Yesus gitu kan? Karena Yesus belum datang, Bang. Oh, jadi Yesus itu datangnya dari setelah zaman Mazmur itu ya, zamannya Daud itu ya. Ya. Nah, yang saya bingung ini, Yesus itu kan datangnya itu kan termasuknya di akhir lah ya, setelah zaman Daud itu kan. Dan itu pun namanya pun ada yang mengatakan Isa, ada yang mengatakan Yesus ya kan. Cuman kita sama-sama sepakat Isa Yesus itu ya sama-sama Roh Kudus gitu kan. Kita orang Islam juga. Isa Yesus Roh Kudus dari mana, Bang? Loh, kita Islam juga kan mengatakan Isa itu Roh Kudus ya kan? Tidak ada, Bang, ayatnya yang mengatakan bahwa Isa itu Roh Kudus. Ada di mana? Coba, di Bible nggak ada. Surat berapa? Wa ayyadnahu biruhil kudus, surat berapa? Nanti saya cariin ya. Coba di surat berapa? Penyebutan Roh Kudus di dalam Quran itu hanya 1 kali di dalam surat Al-Baqarah. Itu adalah pengutukan terhadap orang-orang yang tidak percaya Roh Kudus. Nah, orang Muslim yang nggak percaya Roh Kudus itu dikutuk oleh Al-Quran. Kan umat Muslim kan sering menghina Roh Kudus, dikatakan Roh Kardus. Padahal dalam Al-Quran dikatakan orang yang tidak percaya Roh Kudus itu adalah orang-orang yang kafir. Itu ada di dalam surat Al-Baqarah. Hanya sekali itu disebutkan Roh Kudus itu. Iya, ada di surat Al-Baqarah, benar itu, Bang. Coba dibaca terjemahannya. Ini kan merujuk kepada Isa Al-Masih ini kan. Enggak, sebelum merujuk kepada siapa? Coba dibacakan dulu, Bang. Dibacakan apanya? Terjemahannya? Iya. Waduh, saya nyarinya ini pakai bahasa Arab lagi. Ayat 87 Al-Baqarah ayat 87. Nanti saya buka dulu Bang Al-Qur'annya. Teman-teman jaga komentar ya, komentar. Ya, silakan. Mau saya bantu? Boleh Bang, bantu Bang. Baik, saya bantu ya. Al-Baqarah 87 ya. Iya. Baik. Kita bukakan di sini Al-Baqarah 87. Nih, sudah ketemu Bang. Oke. Jadi ayatnya ini mengatakan bahwa dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, ya kan? Musa ini kan juga diimani oleh orang-orang Kristen, diimani kan? Ya, sebelum itu dibaca dulu, utuh terjemahannya dibaca dulu. Utuh terjemahannya, oke. Dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Dan kami telah memberikan kepada Isa, ya wa ataina Isa bin Maryam, Isa putra Maryam, bukti-bukti kebenaran serta kami memperkuat dia dengan Rohul Kudus. Oke, kami perkuat dia dengan Rohul Kudus. Nggak ada di situ Isa adalah Rohul Kudus. Tapi Isa diperkuat oleh Roh Kudus, betul? Ketika Anda baca Injil, apa yang Yesus katakan? Roh Tuhan ada padaku, oleh karena dia dan seterusnya. Ada itu ayatnya. Jadi Yesus ketika membuka salah satu nas kitab suci dikatakan Roh Tuhan ada padaku. Itu sebenarnya bersesuaian dengan ayat ini. Di sini dikatakan kami juga telah menganugerahkan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran serta kami perkuat dia dengan Roh Kudus. Cuman di sini di dalam kurung Jibril lah ini. Inilah ulah nakal para penerjemah ini. Bang, Anda ini loh suara Anda. Ya, suara Anda ini masalahnya. Coba bisa nggak diperbaiki perangkat Anda? Coba masih ngiung kah? Iya, jadi begini. Nah, sekarang udah hilang ya.
Masih juga. Coba gini saja, Anda naik ulangnya ya, karena suaranya balik lagi ke saya ya. Sekarang udah enggak ini? Coba cek. Baik. Sekarang udah enggak? Baik. Jadi terlihat begini, dan kami juga menganugerahkan kepada Isa putra Maryam bukti dan kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Roh Kudus. Oke, turun dulu aja bang. Nanti perbaiki dulu perangkat Anda ya. Pening kayak gini diskusi. Ya, perkuat dia dengan Roh Kudus. Mengapa setiap kali Rasul datang kepadamu membawa suatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, lalu sebagiannya kamu dustakan dan sebagiannya kamu bunuh? Itu. Nah, umat muslim sering menghujat Roh Kudus, dikatakan roh kardus lah dan lain sebagainya.